Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita muda bernama Lira berusia 26 tahun dikenal sebagai karyawan teladan di sebuah perusahaan besar di Jakarta. Ia selalu datang tepat waktu, menyelesaikan setiap tugas tanpa kesalahan, dan membuat banyak orang di kantor kagum padanya. Karena kerja kerasnya, Lira dipromosikan menjadi asisten direktur baru yang bernama Hussein, seorang pria berkarisma dari luar negeri. Pertemuan pertama mereka berjalan normal, namun dari situlah hidup Lira mulai berubah. Awalnya hubungan mereka sebatas pekerjaan, tetapi perhatian Hussein yang berlebihan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Lira yang tadinya hanya fokus pada karir, kini harus menghadapi dilema besar antara menjaga profesionalitas atau mengikuti perasaan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang tidak pernah tidur, terdapat seorang wanita muda bernama Lira, berusia 26 tahun. Sejak matahari belum sempurna menyinari ibu kota, Lira sudah bersiap dengan setelan sederhana namun rapi. Ia selalu memastikan dirinya tiba di kantor lebih awal daripada siapapun, seolah waktu adalah aset paling berharga yang tidak boleh disia-siakan. Rekan-rekannya sering bertanya dari mana datangnya energi yang tak pernah habis itu. Namun Lira hanya tersenyum dan menjawab dengan singkat, "Karena aku mencintai pekerjaanku." Rutinitas yang berat tidak pernah membuatnya mengeluh, malah menjadi alasan untuk terus membuktikan diri. Setiap pagi, langkahnya penuh keyakinan, meskipun jalanan macet Jakarta kadang menyiksa. Ia tidak pernah mengizinkan satupun hambatan menghalangi disiplin yang telah ia bangun sejak lama. Bagi Lira, hidup bukan sekadar menjalani hari, tapi mencetak arti. Kehidupan Lira memang sederhana. Ia tinggal di sebuah kos-kosan yang cukup bagus. Tidak mewah namun nyaman untuk dirinya yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Dinding kamarnya dipenuhi catatan, target, dan jadwal kerja yang tersusun rapi, seolah ruang kecil itu adalah pusat kendali impiannya. Meski kadang lelah, setiap malam ia menatap catatan itu sambil tersenyum, mengingatkan dirinya bahwa setiap keringat yang jatuh adalah investasi masa depan. Rekan-rekan sekosannya sering melihatnya pulang larut malam, dengan wajah lelah namun tetap bercahaya. Mereka tahu, Lira bukan wanita biasa. Ia seperti obor yang terus menyala meski ditiup angin keras. Di setiap detail keseharian, terlihat jelas bahwa ambisi dan tekadnya lebih besar dari ruang sempit yang ia huni. Bahkan di balik lelahnya, ia masih punya energi untuk bermimpi lebih tinggi. Bagi Lira, rumah sederhana bukan alasan untuk bermimpi sederhana. Di kantor, nama Lira sudah menjadi semacam legenda kecil. Atasan selalu memuji hasil kerjanya yang rapi, presisi, dan tanpa celah. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah lalai, dan selalu memberikan hasil terbaik lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Beberapa rekan merasa iri, namun banyak pula yang diam-diam menjadikannya panutan. Kalau Lira bisa, kenapa kita tidak? Begitu sering terdengar bisikan di antara meja kerja. Tapi Lira tidak pernah menyombongkan diri. Ia justru menolong mereka yang tertinggal, membagikan trik kecil yang membuat pekerjaannya terlihat mudah. Sikap rendah hati itu semakin membuat semua orang menghormatinya. Kadang ia merasa tekanan pekerjaan begitu berat, tapi entah bagaimana ia selalu berhasil menyembunyikan letih di balik senyuman hangat. Sifat itu membuatnya bukan hanya dihargai sebagai karyawan, tapi juga sebagai manusia. Namun, di balik semua pujian, Lira tahu bahwa perjuangannya bukan tanpa luka. Ada malam-malam ketika tubuhnya hampir menyerah, matanya berat menahan kantuk, dan pikirannya dipenuhi rasa ragu. Apakah semua kerja keras ini akan terbayar? Tanyanya dalam hati. Tekanan dari target perusahaan besar di Jakarta tidak main-main, membuat banyak karyawan menyerah di tengah jalan. Tapi Lira menolak untuk menjadi salah satu dari mereka. Ia selalu menegakkan kepalanya, mengingat mimpi masa kecilnya untuk bisa berdiri di puncak, membuktikan bahwa seorang wanita muda bisa meraih apapun yang ia mau.
Setiap tetes air mata yang jatuh diam-diam di kamarnya menjadi bahan bakar semangatnya esok hari. Tidak ada seorang pun yang tahu betapa keras perjuangan yang ia hadapi di balik senyum cerianya. Lira memilih menanggung semua beban itu sendiri, dengan keyakinan bahwa badai suatu hari akan berubah menjadi pelangi. Hari-hari terus berjalan, dan semakin banyak orang yang memperhatikan kiprahnya. Perusahaan mulai menyadari bahwa Lira bukan sekadar pekerja keras, melainkan permata yang bersinar di antara ribuan karyawan. Namanya sering disebut dalam rapat-rapat besar, dijadikan contoh bagaimana seorang karyawan seharusnya bekerja. Namun bagi Lira, semua itu belum cukup. Ia tahu, jalan yang ia pilih masih panjang, dan apa yang ia capai sekarang hanyalah awal dari perjalanan. Ia bermimpi menduduki posisi penting, bukan demi kekuasaan semata, tetapi untuk membuktikan bahwa kerja keras seorang wanita bisa menembus batas apapun. Di dalam hati, ia berjanji tidak akan berhenti sampai cita-cita itu menjadi kenyataan. Babak baru dalam hidupnya sudah menunggu, meski ia belum tahu bahwa sebuah pertemuan akan segera mengubah segalanya. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Panggilan resmi datang ke meja Lira, memintanya segera menuju ruang direksi. Jantungnya berdegup lebih cepat, seolah tubuhnya merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Langkahnya terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang begitu kuat. Semua rekan kerja menatapnya penuh tanda tanya, berbisik-bisik seolah sedang menebak apa yang akan terjadi. Begitu pintu ruang direksi terbuka, Lira disambut tatapan serius para eksekutif. Mereka memuji kinerjanya, menyebut bahwa dedikasinya luar biasa, dan perusahaan membutuhkan sosok seperti dirinya di posisi yang lebih penting. Saat kalimat itu terucap, Lira terdiam, matanya membesar menahan keterkejutan. Ia resmi dipromosikan menjadi asisten direktur baru. Namun yang membuat kabar itu semakin mengejutkan adalah pengumuman bahwa direktur baru yang akan datang bukan orang biasa. Ia adalah seorang pria asing, berasal dari Timur Tengah, bernama Hussein, yang ditugaskan langsung oleh pusat untuk memimpin cabang Jakarta. Nama itu saja sudah cukup membuat ruangan terasa berat, karena reputasi Hussein sebagai pemimpin karismatik dan berpengaruh mendahului dirinya. Lira sempat merasakan campuran bangga dan takut. Bangga karena diberi kesempatan besar, takut karena ia harus berhadapan dengan sosok asing yang membawa wibawa berbeda. Malam itu, saat pulang ke kosannya, ia menatap catatan mimpinya di dinding. Kini, satu persatu mimpi itu mulai nyata, tetapi bersamaan dengan itu, jalan yang ia tempuh terasa semakin penuh rahasia. Ia tahu, babak hidupnya baru saja bergeser ke arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama bertemu Hussein menjadi momen yang sulit dilupakan. Lira datang dengan penuh persiapan, mengenakan setelan terbaiknya, rambut terurai rapi, dan hati berdebar hebat. Saat ia masuk ke ruang kerja direktur baru, tatapan Hussein langsung tertuju padanya. Pria itu memiliki sorot mata tajam, penuh wibawa. Namun di balik tatapan itu ada sesuatu yang sulit dijelaskan, kekaguman sekaligus ketertarikan. Hussein menyapanya dengan suara berat namun ramah, membuat suasana tegang berubah sedikit cair. Ia memuji kemampuan Lira, mengatakan sudah mendengar banyak tentangnya, dan yakin bahwa Lira akan menjadi tangan kanan yang setia. Di saat itulah, Lira menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya awal karir barunya, tetapi juga awal sebuah hubungan yang belum jelas arahnya. Hatinya bergetar, meski ia berusaha tetap profesional. Ada aura misterius yang melekat pada Hussein, dan Lira merasakannya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, peran Lira sebagai asisten direktur membuatnya semakin dekat dengan Hussein. Setiap hari, ia mendampingi rapat, menyiapkan dokumen penting, bahkan mendengarkan instruksi langsung dari pria itu. Lira mulai mengamati sisi lain dari sosok Hussein, ketegasannya dalam mengambil keputusan, kecerdasannya dalam strategi, dan daya tarik yang tidak bisa dipungkiri. Namun, ia juga mendengar bisik-bisik dari orang dalam bahwa Hussein dikenal sebagai pria yang suka dengan wanita, reputasi yang beredar dari negara asalnya.
Kabar itu membuat Lira semakin berhati-hati, karena ia tidak ingin dirinya terjebak dalam situasi yang bisa merusak reputasi. Namun, semakin ia mencoba menjaga jarak, semakin pula ia merasa tertarik oleh pesona Hussein yang sulit diabaikan. Dunia kerja yang tadinya lurus kini terasa penuh warna yang bercampur antara profesionalitas dan godaan. Malam demi malam, Lira mulai merenung di kamarnya. Promosi ini seolah membuka pintu besar untuk masa depan, tetapi juga membuka pintu lain yang penuh tanda tanya. Ia sadar, kedekatannya dengan Hussein bisa menjadi kekuatan besar, sekaligus ancaman tersembunyi. Di satu sisi, ia ingin tetap berdiri sebagai wanita profesional yang memegang teguh integritas. Namun di sisi lain, ada perasaan halus yang berbisik, membuatnya tak bisa menolak magnet kuat yang terpancar dari Hussein. Seperti dua arus sungai yang bertemu, hati dan pikirannya kini saling berbenturan. Ia tahu, mulai saat ini hidupnya tidak akan sama lagi. Jalan yang ia pilih sudah dipenuhi cahaya ambisi, tapi juga bayangan godaan yang siap menjatuhkannya kapan saja. Dan di dalam hati kecilnya, Lira bertanya-tanya, apakah ia siap menghadapi badai yang akan datang? Hari-hari pertama mendampingi Hussein berjalan dengan intens. Setiap pagi, Lira datang lebih awal untuk memastikan semua dokumen rapat tertata sempurna, presentasi sudah dipoles, dan agenda harian direktur tidak ada yang terlewat. Ia selalu menjaga sikap profesional, meski jantungnya sering berdegup lebih cepat setiap kali berada dalam satu ruangan dengan Hussein. Pria itu berbeda dengan atasan-atasan sebelumnya. Caranya berbicara penuh karisma, keputusannya selalu mantap, dan tatapannya memiliki daya tarik yang membuat sulit berpaling. Seringkali, Lira merasa Hussein memperhatikan dirinya lebih lama dari yang seharusnya. Meskipun ia berusaha mengabaikannya, perasaan itu tumbuh semakin jelas dari hari ke hari. Rekan kerja pun mulai bergosip, menyebut bahwa Lira adalah kesayangan direktur baru. Sebuah label yang membuatnya tersenyum hambar namun diam-diam resah. Ia tahu, perhatian berlebihan bisa jadi pedang bermata dua di dunia kerja. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin nyata. Hussein mulai sering melibatkan Lira dalam keputusan yang seharusnya hanya dibicarakan di level tinggi manajemen. Ia mengajaknya hadir dalam jamuan makan malam bersama klien penting, sesuatu yang jarang terjadi untuk posisi asisten. Di meja makan itu, Lira tidak hanya berperan sebagai asisten, tetapi juga sebagai representasi yang dipercaya penuh oleh Hussein. Tatapan mata Hussein kerap kali mengarah padanya, seolah ia adalah pusat perhatian di tengah percakapan bisnis. Lira berusaha menahan diri untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tapi ia merasakan betapa sorotan itu membawa getaran berbeda. Sepulang acara, ia sering termenung di kamar kosannya, bertanya-tanya apakah semua ini murni profesional atau ada maksud lain di balik sikap Hussein. Semakin ia mencoba menghindari pikiran itu, semakin jelas bayangan wajah Hussein memenuhi benaknya. Tidak hanya di meja kerja atau jamuan resmi, perhatian Hussein juga mulai terasa dalam hal-hal kecil. Ia kerap menanyakan kabar Lira, apakah sudah makan, atau bahkan menyuruh sopir pribadinya mengantar pulang saat Lira lembur hingga larut malam. Sekilas, semua itu tampak seperti bentuk kepedulian seorang atasan. Namun cara Hussein menatapnya, dengan senyum samar yang menyimpan makna, membuat semuanya terasa lebih pribadi. Rekan kerja mulai menyadari hal itu, beberapa menunjukkannya dengan tatapan iri, beberapa lainnya dengan senyum penuh arti. Lira berusaha bersikap biasa saja, meski hatinya sering diliputi kegelisahan. Ia tidak ingin memberi celah sedikit pun bagi gosip untuk menjadi senjata yang bisa menjatuhkannya. Namun semakin keras ia berusaha menjaga jarak, semakin pula Hussein mencari cara untuk mendekat. Hubungan itu mulai berjalan di garis tipis antara profesionalitas dan keintiman. Malam-malam di Jakarta yang penuh lampu kota sering menjadi saksi kebimbangan Lira. Setelah menemani Hussein menghadiri pertemuan penting di hotel mewah atau restoran elit, ia pulang dengan kepala penuh pikiran. Ada rasa bangga karena dipercaya mendampingi direktur dalam urusan penting, namun juga ada rasa khawatir yang tidak bisa ia hilangkan.
Apakah aku hanya dianggap karyawan yang kompeten, atau lebih dari itu? Pertanyaan itu berulang kali menghantuinya. Kadang ia memandangi ponselnya, melihat pesan singkat dari Hussein yang terdengar lebih hangat dari sekadar urusan pekerjaan. Ia ingin menepis perasaan itu, namun setiap kali membaca namanya di layar, ada rasa bergetar yang sulit dijelaskan. Dunia kerja yang dulu hanya soal target dan prestasi, kini mulai dipenuhi nuansa yang bercampur dengan godaan perasaan. Dan Lira tidak tahu apakah ia sedang melangkah ke arah yang benar, atau justru menuju jurang yang berbahaya. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Hussein tiba-tiba mengajak Lira makan malam sepulang kerja. Bukan makan malam bisnis, bukan pula acara resmi, melainkan undangan pribadi. Lira menolak dengan halus, beralasan lelah. Namun Hussein hanya tersenyum dan berkata, "Sekali ini saja, anggap sebagai ucapan terima kasih." Ragu bercampur penasaran akhirnya membuat Lira ikut. Suasana restoran yang elegan, cahaya lilin yang temaram, dan percakapan ringan membuat Lira lupa sejenak akan status mereka. Malam itu, ia melihat sisi lain dari Hussein, bukan sekadar direktur tegas, tapi pria hangat dengan cerita. Malam itu hujan turun membasahi jalanan Jakarta, seolah kota pun ikut merasakan ketegangan yang menggelayuti hati Lira. Setelah seharian menghadiri rapat yang melelahkan bersama klien asing, ia merasa ingin segera pulang dan beristirahat. Namun, sebelum ia sempat memesan taksi, Hussein menghampirinya dengan senyum yang sulit ditolak. "Biar aku antar," katanya dengan suara tegas namun hangat. Lira sempat ragu, mencoba mencari alasan untuk menolak. Tapi tatapan Hussein begitu meyakinkan. Dalam hatinya, perdebatan berlangsung, harus menjaga jarak. Tapi mengapa begitu sulit menolak kebaikan itu? Akhirnya ia mengangguk pelan, membiarkan dirinya masuk ke dalam mobil mewah milik Hussein. Perjalanan pulang yang seharusnya singkat berubah menjadi awal sebuah kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Alih-alih langsung menuju kosan Lira, mobil itu berhenti di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Lira menatap Hussein penuh tanda tanya, dan pria itu menjelaskan dengan tenang, "Aku hanya ingin mengajakmu makan malam. Tidak ada yang lain." Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi hatinya berdebar hebat. Awalnya ia ingin menolak, namun tatapan mata Hussein seolah memintanya untuk percaya. Lira pun mengikuti langkahnya masuk ke apartemen yang begitu elegan, dengan interior modern dan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Hatinya semakin tak menentu, antara rasa kagum dan cemas yang bercampur menjadi satu. Saat pintu tertutup, ia sadar bahwa ia sedang melangkah masuk ke dunia yang benar-benar berbeda. Dunia yang mewah, asing, namun begitu memikat. Makan malam berlangsung sederhana namun penuh kehangatan yang aneh. Hussein tidak banyak berbicara tentang pekerjaan malam itu, melainkan lebih banyak bertanya tentang kehidupan Lira. Tentang keluarganya, masa kecilnya, hingga mimpinya di masa depan. Lira terkejut, karena selama ini ia mengenal Hussein hanya sebagai sosok tegas yang dingin dan penuh wibawa. Namun malam itu, ia melihat sisi lain, seorang pria yang penuh perhatian, yang bisa membuatnya merasa dihargai lebih dari sekadar seorang bawahan. Suasana semakin cair, tawa kecil pun muncul di sela percakapan. Lira merasa nyaman, meskipun di sudut hatinya ada suara yang terus mengingatkan untuk berhati-hati. Namun semakin lama, ia semakin sulit membedakan antara perasaan profesional dan pribadi. Malam itu membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Seusai makan malam, suasana berubah lebih hening. Lampu redup, hujan di luar masih menetes di kaca jendela, dan hanya ada mereka berdua di ruang luas itu. Hussein mendekat, menawarkan segelas minuman, lalu menatap Lira dengan cara yang membuatnya gugup. "Kau tahu, aku sangat menghargai kerja kerasmu," ucapnya pelan, seolah ingin menyampaikan sesuatu lebih dalam dari sekadar pujian. Lira menunduk, mencoba menghindari tatapan itu, namun tangannya bergetar memegang gelas. Hussein lalu duduk lebih dekat, hingga jarak di antara mereka hampir lenyap.
Lira merasakan jantungnya berdetak semakin cepat, seperti ingin melompat keluar. Dalam keheningan itu, Lira sadar ia berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Ia tahu, apapun yang terjadi malam itu akan mengubah segalanya. Saat akhirnya ia berdiri untuk berpamitan, Hussein menahan tangannya dengan lembut. "Tetaplah sebentar," ucapnya dengan suara rendah yang sulit ditolak. Lira terdiam. Matanya menatap pintu lalu kembali pada Hussein. Ada perasaan yang sulit ia lawan. Sebuah tarikan kuat yang membuat langkahnya seolah terkunci. Dalam benaknya, terlintas segala risiko. Reputasi, karir, bahkan mimpinya yang sudah ia perjuangkan dengan keras. Namun bersamaan dengan itu, ada godaan yang begitu nyata, yang seolah memanggil untuk diikuti. Malam itu, Lira berdiri di persimpangan besar antara profesionalitas dan perasaan. Ia tahu, sekali ia melangkah lebih jauh, jalan pulang mungkin tidak akan pernah sama lagi. Jakarta di luar sana tetap ramai, namun bagi Lira, dunia seakan berhenti di dalam apartemen mewah itu. Keesokan paginya, Lira berangkat kerja dengan wajah yang tenang. Tidak ada satupun yang tahu bahwa malam sebelumnya ia melewati sebuah titik balik dalam hidupnya. Sesampainya di kantor, semua orang tetap menyapanya dengan hormat, sama seperti biasanya. Namun di dalam hatinya, Lira merasakan sebuah rahasia besar yang kini ia bawa seorang diri. Ia berusaha bekerja dengan normal, memeriksa dokumen, menghadiri rapat, dan tersenyum pada rekan kerja. Tapi setiap kali berpapasan dengan Hussein, ada getaran halus yang sulit ia sembunyikan. Tatapan singkat, senyuman samar, seakan mereka berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Dunia kantor tetap berjalan, tapi bagi Lira, segalanya terasa berbeda. Hari-hari berikutnya menjadi sebuah permainan sunyi. Di depan umum, Lira tetap tampil sebagai asisten yang disiplin, profesional, dan patuh. Namun di balik itu, ia dan Hussein mulai terbiasa dengan kebersamaan yang lebih pribadi. Makan malam setelah kerja, percakapan panjang di luar jam kantor, hingga tawa ringan yang hanya mereka berdua mengerti. Semua itu menjadi rahasia yang disembunyikan dengan hati-hati, karena mereka tahu sekali terbongkar, reputasi bisa runtuh seketika. Beberapa rekan kerja mulai curiga, melihat bagaimana Hussein kadang memberi perhatian lebih. Namun tidak ada bukti, hanya bisikan-bisikan kecil yang berputar di koridor kantor. Lira menenangkan dirinya dengan keyakinan bahwa selama ia tetap bekerja sempurna, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Meski demikian, dilema dalam hati Lira semakin besar. Setiap kali menatap cermin di kamarnya, ia bertanya-tanya apakah dirinya masih wanita yang sama seperti dulu. Ia ingat betapa keras ia bekerja untuk meraih mimpinya, betapa ia selalu ingin sukses dengan cara bersih dan terhormat. Kini, semua itu bercampur dengan kenyataan bahwa ia terjebak dalam godaan yang tidak pernah ia rencanakan. Ada rasa bersalah yang menghantui, tapi ada pula rasa nyaman yang tidak bisa ia tolak. Malam-malamnya dipenuhi renungan panjang, antara penyesalan dan kerinduan yang bertabrakan. Hatinya bimbang, tapi tubuhnya terus menyeretnya kembali pada kebiasaan yang sudah mulai terbentuk. Setiap kali mencoba menjauh, pesona Hussein selalu menariknya kembali. Hussein pun tampaknya semakin terbuka dalam menunjukkan perhatiannya. Ia sering memuji Lira di depan orang lain, menyebutnya sebagai tangan kanan yang paling bisa dipercaya. Kata-kata itu terdengar profesional, tapi nada suaranya menyimpan makna yang hanya mereka berdua pahami. Kadang, ia sengaja memberikan tugas yang membuat mereka harus bersama lebih lama dari biasanya. Lira menyadari hal itu, tapi ia tidak lagi menolak. Baginya, permainan ini sudah menjadi bagian dari hidupnya, sesuatu yang ia jalani dengan diam-diam namun penuh kesadaran. Mereka berdua membangun tembok tinggi agar dunia luar tidak bisa melihat. Meski di dalam hati keduanya tahu tembok itu bisa runtuh kapan saja. Akhirnya, rahasia itu berubah menjadi kebiasaan. Hari-hari Lira kini terbagi menjadi dua dunia. Dunia terang di kantor, di mana ia dikenal sebagai sosok teladan,
dan dunia gelap di balik pintu tertutup, di mana ia menyerahkan dirinya pada hubungan terlarang. Ia tidak tahu sampai kapan bisa mempertahankan dua wajah ini, namun untuk saat ini, ia memilih untuk terus menjalaninya. Setiap langkahnya dipenuhi campuran ambisi, cinta, dan ketakutan. Ia tahu, sekali rahasia ini terbongkar, segalanya bisa hancur dalam sekejap. Namun entah mengapa, ia tetap melangkah, seakan ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut. Di balik senyumnya yang penuh percaya diri, tersimpan cerita yang hanya bisa ia bagi pada dirinya sendiri. Dan begitulah, perjalanan hidup Lira memasuki babak baru, sebuah kisah tentang ambisi dan godaan yang berjalan beriringan, menunggu akhir yang belum bisa ditebak.